pertama itu. Yang kedua, saya sudah bisa memberikan apa istilah orang menebak ya, bukan meramal ya. Prediksi. Ya, prediksi ya. Saya sudah memprediksi RP3YD ini tidak seirama dengan ADRT. Tidak seirama dengan ADART, maksudnya? ADART. Maksudnya tidak seirama dengan ADART apa? Gini. Saya kalau ngomong ADRT harus pakai pasal ya. Sorry, tadi saya harus pakai pasal. Anda boleh cek kalau ngomongan saya salah ya. Anda boleh cek. Coba buka pasal 11. ADRT loh ini, bukan ART. Nanti ya pasal 11 ya. Ya. Ya, kepengurusan. Pasal 11 kepengurusan. Pasal 11 sebentar. Pasal 11 itu koneknya nanti ke pasal 39 ART. Sama 43. Udah tandai. Oke. Jadi pasal 11 itu kalau salah dilurusin ya. Karena saya nggak bawa buku itu. Nggak bawa buku sakti ya? Pasal 11 itu yang bisa merubah ADRT itu Kongres atau KLB. Kalau RP3YD, Anda baca di pasal 11 juga, koneknya di pasal 43 itu untuk ART dan peraturan perkumpulan. Coba dicek dulu, saya takut salah. Saya takut salah. Jadi saya kalau ngomong tanpa legal standing, tanpa dasar hukum, saya nggak mau. Pasal 11 tentang kepengurusan, ayat 1, kepengurusan mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan perkumpulan dalam rangka mencapai tujuan perkumpulan. 2, kepengurusan terdiri dari... Itu kan nggak ada wakil. Kan di kemarin kan di RP3YD kan merubah wakil loh. Iya. Nah ini merubah kepengurusan itu ada wakil. Lah kamu baca di pasal 11 itu yang ada wakil itu Pengwil sama Pengda. Oh, iya. Makanya di Jawa Tengah itu saya ada wakil, bukan bidang. Dulu saya karena dulu saya pernah protes. Ya. Loh, kok Jawa Tengah ada wakil-wakilnya? Baca di pasal 11 sama di pasal itu. Oke, saya baca coba dulu. Baca. Pasal 11. Yang PP itu nggak wakil loh. Ya, pasal 11 kepengurusan. Jadi sebentar saya lurusin dulu sebelum. Jadi PP itu adanya ketua umum, terus ketua, bukan wakil ketua. Nah, ketua itu namanya ketua bidang. Karena saya dulu pernah diprotes, lalu saya tunjukin. Ini loh bacaan dulu. Sebelum kamu protes ke saya gitu. Malu yang protes. Gitu loh. Boleh dibaca sekarang? Baca, coba baca. Ya, baca biar jelas. Oke. Pasal 11 kepengurusan ayat 2, kepengurusan terdiri dari 2.1 pengurus pusat. Huruf B. Langsung aja ya. Huruf B. Ya. Pengurus pusat merupakan pimpinan tertinggi perkumpulan yang terdiri dari seorang ketua umum, beberapa orang ketua, sekretaris umum, dan seorang sekretaris atau lebih, seorang bendahara umum dan seorang bendahara atau lebih, dan beberapa orang koordinator serta anggota bidang. Nah, terus bawahnya yang Pengwil. Kalau yang Pengwil sebentar, yang PP itu kan ketua umum terus ketua-ketua kan itu. Iya, dan beberapa ketua. Ya, bukan wakil ketua. Iya, kalau yang Pengwil kan beda. Yang Pengwil satu wakil ketua atau lebih itu. Coba ya. Baca. Oke. Kalau yang PP Pengwil sama Pengda beda. Ya. 2.2 pengurus wilayah. Di huruf C. Huruf C, pengurus wilayah terdiri dari seorang ketua serta wakil ketua atau lebih, seorang sekretaris atau lebih, seorang bendahara atau lebih, dan beberapa koordinator serta anggota bidang. Itu dulu zaman saya.
Dan saya pernah diprotes, loh kok gitu, itu harusnya nggak ada wakil ketua, adanya ketua bidang, salah, saya bilang itu, Anda nggak baca aturannya, yang ketua bidang itu di PP, kalau Pengwil sama Pengda disebut di situ wakil. Berarti nggak ada wakil ketua umum ya? Nggak ada wakil ketua umum, kalau ada tuh ngawur mereka. Adanya ketua bidang. Kalau saya terus terang, saya itu orang yang orang mengatakan WH itu sinting, WH itu ini enggak, saya orang yang saklek ke aturan memang. Walaupun the non enforcement of law, aturan itu jika ada kebutuhan aturan, maka kita menempuh dengan hukum progresif. Sepanjang tidak ada kebutuhan aturan, tidak boleh kita merekayasa aturan. Siapapun, kan saya udah bilang, saya tidak mendukung orang per orang, saya mendukung organisasi ini karena aturan ADART yang saya tegakkan, bukan karena orang per orang. Saya jangan berharap orang per orang, bukan masalah loyalitas kita pada orang, loyalitas kita ke organisasi, ke ADART. Berarti lebih kepada aturan dan statuta organisasi. Iya, kalau kita simbolik ke orang per orang, ya kecewa kita nanti. Setuju, Kang Karena Bro. orang itu bisa mengkhianati. Kalau ada RT nggak bisa mengkhianati, karena sudah tertulis begitu. Dilanggar bisa. Kalau orang itu bisa mengkhianati ya, berkhianat, dan seterusnya, yang sejenisnya itu. Nah, kalau ada RT enggak. Jadi kalau dia mau merubah ADART, ya anggaran dasarnya boleh di Kongres atau KLB. Tapi kalau RP3YD itu hanya di level ART dan peraturan organisasi, peraturan perkumpulan. Iya. Tadi kan Kang Bro bilang ada konek. Diluruskan kalau salah. Karena saya kan orang pengurus di level desa. Bukan level orang-orang yang top ya, di level pusat. Ya.